Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para mahasiswa, sore ini saya akan membawakan materi kuliah tentang Pancasila terkait dengan aktualisasi Pancasila dalam berbagai aspek. Baiklah, kita akan memasuki materi sebagai berikut. Baiklah, kita akan belajar tentang aktualisasi Pancasila. Bahwa aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan lanjutkan tentang jenis-jenis aktualisasi Pancasila. Bahwa aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada individu terutama dalam aspek moral yang kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tujuan aktualisasi Pancasila adalah agar terrealisasi antara pemahaman dan nilai-nilai norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya aktualisasi Pancasila dalam era globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada pergeseran atau perubahan tata nilai, sikap, dan perilaku. Perubahan yang positif dapat memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan mengembangkan kehidupan nasional yang lebih berkualitas. Perubahan yang negatif dapat memberikan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap yang harus ditunjukkan di era globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai sikap dan tindakan yang real terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Pemerintah ikut serta dalam misi perdamaian dunia di bawah komando PBB di daerah-daerah konflik. Bangsa Indonesia harus bertindak tegas terhadap berbagai bentuk intervensi dari negara-negara lain atau lembaga internasional. Bangsa Indonesia juga harus mempunyai sikap dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bermartabat. Aktualisasi Pancasila dalam aspek politik. Di dalam demokrasi Pancasila, itu adalah merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila. Karena selain WNI juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan dapat segera terwujud. Ciri-ciri berkembangnya globalisasi adalah adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kemudian juga pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling ketergantungan. Kemudian juga peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Kemudian juga hilangnya batas antar negara atau borderless world, maraknya terobosan teknologi yang canggih saat ini. Aktualisasi Pancasila dalam aspek ekonomi. Ekonomi menurut sistem Pancasila adalah asas kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang artinya adalah walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian, pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya
tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengalaman dalam bidang ekonomi harus berdasarkan pada asas kekeluargaan, sebagaimana yang tertuang di dalam nilai-nilai sila Pancasila. Aktualisasi Pancasila dalam aspek sosial budaya. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengamalan dari Pancasila dalam menghadapi nilai-nilai globalisasi, terutama dalam kehidupan sosial budaya, adalah gaya hidup masyarakat yang harus diselaraskan dengan nilai norma dan estetika. Kemudian juga sikap individualisme yang mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia yang biasanya bergotong royong dan kekeluargaan. Kemudian juga pengaruh sikap materialistis dan sekularisme. Apa hambatan-hambatan dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Hambatannya dalam mengaktualisasikan Pancasila adalah menyimpangnya perilaku masyarakat terhadap ideologi bangsa. Kemudian eksisnya budaya import yang mengusung beragam paham-paham ideologi dari luar. Kemudian juga munculnya manusia-manusia yang berjiwa korup, individualistik, materialistik, kapitalis, dan hedonis, serta paham-paham yang menyimpang dari makna-makna Pancasila sehingga menimbulkan suatu krisis budaya. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa Pancasila merupakan hal terpenting sebagai pedoman masyarakat untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Cerminan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjadi tolok ukur prestis masyarakat terhadap bangsa dan negara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana tertuang di dalam sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia di dalam berkehidupan di masyarakat adalah merupakan suatu bentuk kehidupan religius atau kehidupan yang beragama. Indonesia mengakui perbedaan agama dan tradisi yang berbeda-beda dengan pedoman pada sila ke-1, yaitu cerminan sikap saling toleransi, menghargai antar umat beragama, hidup rukun, dan berdampingan. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana tertuang di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan sila kedua tercermin dari cara memanusiakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sila yang ketiga yaitu terkait dengan persatuan Indonesia. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan sila ketiga tercermin dari sikap persatuan antar golongan untuk satu tujuan membangun negara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan sila keempat tercermin dari sikap pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan sila kelima tercermin dari pemerataan dalam konteks keadilan bersama. Demikianlah materi Pancasila terkait dengan aktualisasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Kita bertemu di lain kesempatan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.